video kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi dan fase reaksi serta contoh soalnya. Laju reaksi adalah besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi atau konsentrasi produk persatuan waktu, atau laju reaksi juga bisa diartikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi bereaksi atau bereaktan persatuan waktu. Jadi, laju reaksi itu adalah seberapa banyak konsentrasi produk yang bertambah persatuan waktu atau seberapa banyak konsentrasi reaktan yang berkurang persatuan waktu. Contoh, maka ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Masing-masing berwujud gas di mana A dan B adalah reaktan, kemudian C dan D adalah produk. Nah, kita misalkan masing-masing zat ini adalah PQRS. Dari reaksi ini kita bisa mencari laju rata-ratanya atau laju dari masing-masing senyawa. Kita mulai dari laju A, karena A adalah reaktan, berarti berkurang konsentrasinya menjadi rumusnya adalah Fa sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T. Artinya pengurangan konsentrasi A persatuan waktu. Kemudian untuk laju B, karena B juga reaktan berarti tandanya juga negatif, yaitu laju B sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T, atau sama dengan pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. Sedangkan untuk laju C dan D, karena mereka adalah produk berarti konsentrasinya bertambah, maka rumusnya pun bertambah atau positif, yaitu laju C sama dengan positif delta konsentrasi C per delta T, atau pertambahan konsentrasi C per satuan waktu. Dan laju B sama dengan positif delta konsentrasi D per delta T, atau penambahan konsentrasi D per satuan waktu. Jadi, tanda positif dan negatif di sini hanya menunjukkan apakah konsentrasinya bertambah atau konsentrasinya berkurang. Lalu, apakah ada hubungan antara laju reaksi senyawa A dengan laju reaksi senyawa lainnya? Ada ya, ternyata perbandingan reaksi senyawa-senyawa sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Karena tadi koefisien reaksi senyawanya PQRS, berarti laju A banding laju B banding laju C banding laju D itu sama dengan P banding Q banding R banding S. Misal, jika salah satu laju reaksi senyawa diketahui, maka laju reaksi senyawa lainnya bisa kita ketahui dengan menggunakan persamaan laju reaksi yang ditanya sama dengan koefisien senyawa yang ditanya, laju reaksinya per koefisien senyawa yang diketahui, laju reaksinya dikali dengan laju reaksi yang diketahui. Contoh soal, jika pada suhu tertentu laju peruraian N2O4 menjadi NO dan O2 adalah 3,0 kali 10 pangkat min 4 mol L pangkat min 1 S pangkat min 1, maka laju pembentukan NO adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu N2O4 menjadi NO tambah O2.
Kemudian kita setarakan ya, kita lihat jumlah atom di sebelah kiri adalah 2, berarti jumlah atom di sebelah kanan juga harus 2, maka koefisien NO diganti dengan 2. Kemudian kita samakan dengan atom oksigennya. Kita hitung dulu, di sebelah kiri O nya ada 4, sedangkan di sebelah kanan O nya ada 2, ditambah 2 berarti 4 juga, berarti dia sama. Kemudian kita tulis yang diketahui. Di sini yang diketahuinya adalah laju peruraian N2O4 yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 4, dan yang ditanya adalah laju pembentukan NO. Laju NO bisa kita cari menggunakan persamaan tadi ya, yaitu laju reaksi NO sama dengan koefisien yang ditanya lajunya, berarti 2 per koefisien yang diketahui lajunya yaitu 1 kali nilai laju yang diketahui yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 6,0 kali 10 pangkat min 4, satuannya yaitu mol, L pangkat min 1, S pangkat min 1. Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Pertama, kita bahas persamaan laju reaksinya dulu ya. Pada umumnya, tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksinya. Artinya, persamaan laju reaksi bisa dinyatakan setelah dilakukan eksperimen. Contoh, untuk reaksi A tambah 2B menghasilkan 3C, maka kita bisa buat persamaan laju reaksinya jadi V sama dengan K kali dengan semua konsentrasi reaktan atau bereaksi, yaitu konsentrasi A kali konsentrasi B dipangkatkan dengan orde reaksi masing-masing. Jadi hanya konsentrasi reaktan saja ya yang kita masukkan ke dalam rumus atau persamaan laju reaksi, di mana V itu adalah laju reaksi, K adalah ketetapan laju reaksi, M adalah orde reaksi terhadap A, dan N adalah orde reaksi terhadap B. Kemudian M tambah N disebut juga orde reaksi atau orde total atau tingkat reaksi. Oke, sekarang kita lanjut ke orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Artinya, orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Jadi, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksi naik B kali, maka A pangkat orde sama dengan B. Contoh, laju suatu reaksi menjadi 4 kali lebih besar apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Orde reaksi terhadap reaksi tersebut adalah, nah kita perhatikan pada soal ini, di sini dikatakan laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar, berarti B sama dengan 4. Kemudian satu reaksi dibuat 2 kali, yaitu A sama dengan 2. Jadi 2 pangkat orde sama dengan 4. Kita misalkan saja ordenya itu adalah M, berarti 2 pangkat M sama dengan 4. Karena M itu adalah 2 pangkat 2, berarti orde atau M-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Cara menentukan orde reaksi ada 2. Yang pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi sama dengan koefisien yang paling lambat. Contoh, reaksi 2H2 tambah 2NO menghasilkan 2H2O
ditambah N2 mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. 2NO tambah H2 menjadi N2O ditambah H2O, tahap lambat. Kemudian NO2 tambah H2 menjadi H2O ditambah N2 merupakan tahap cepat. Persamaan laju reaksinya adalah, oke, kita buat dulu persamaan laju reaksi umumnya. Ingat, yang kita masukkan dalam rumus hanya konsentrasi reaktan saja. Jadi F sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali N konsentrasi NO pangkat N. Nah, sekarang kita akan menentukan order reaksi dari masing-masing zat. Karena di sini tahap-tahap reaksinya diketahui, maka order reaksi terhadap masing-masing zat sama dengan koefisien pada tahap lambat. Berarti untuk H2 order reaksinya adalah 1. Kemudian untuk NO order reaksinya adalah 2. Jadi persamaan laju reaksinya adalah F sama dengan K kali konsentrasi H2 kali konsentrasi NO pangkat 2. Oke, kita lanjut yang kedua. Karena sebagian besar reaksi-reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, sehingga order reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, di sini yang harus diingat adalah jika konsentrasi zat tersebut dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Zat tersebut yang dimaksud di sini adalah zat yang ingin dicari order reaksinya. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Data percobaan untuk reaksi A ditambah B menjadi AB adalah sebagai berikut. Di sini ada data konsentrasi A dan data konsentrasi B, dan ada juga data laju reaksinya. Order reaksi terhadap A dan B adalah, pertama kita buat dulu persamaan laju reaksinya ya, yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat kita misalkan M ya, dikali konsentrasi B kita misalkan N. Berarti di sini yang akan kita cari adalah nilai M dan nilai N. Oke, pertama kita cari dulu order reaksinya terhadap A yang kita misalkan dengan M. Ingat, jika konsentrasi yang ditanyakan order reaksinya dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Nah, karena di sini yang ditanya adalah order A, maka syaratnya adalah data B atau konsentrasi B harus tetap. Kita perhatikan pada tahap mana data konsentrasi B yang tetap, yaitu 0,5, berarti data nomor 1 dan 2. Berarti yang kita tulis data nomor 1 dan 2 saja ya, karena data konsentrasi B-nya tetap, jadi tidak perlu kita tulis. Yang kita tulis hanya data konsentrasi A dan data lajunya saja. Kita perhatikan data konsentrasi A dari 1,0 menjadi 3,0, naiknya 3, berarti 3 pangkat N. Kemudian kita lihat laju reaksinya dari 2 menjadi 18, berarti naiknya sebanyak 9 kali. 3M sama dengan 9, berarti order reaksinya terhadap A atau M sama dengan 2. Lanjut mencari order reaksi terhadap B. Berarti syaratnya adalah data konsentrasi A harus tetap atau sama. Kita lihat di tabel data konsentrasi yang tetap adalah nomor 1 dan data nomor 3. Jadi yang kita buat data nomor 1 dan 3 saja ya, karena konsentrasi A nya tetap, berarti konsentrasi A tidak dihitung. Yang kita buat hanya data konsentrasi B, yaitu 0,5 dan 2. Perhatikan data konsentrasi D dari 0,5 menjadi 2,0, berarti naiknya 4 kali ya. Kemudian untuk data laju dari 2 menjadi 32, berarti naiknya 16 kali. Konsentrasinya naik 4 kali, berarti 4 pangkat N atau 4 pangkat order reaksi sama dengan laju reaksi naik 16. Kita cari nilai order reaksinya atau nilai N nya, yaitu N sama dengan 2.